Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Aris Fadila dari Pendidikan Teknik Bangunan kelas A dengan NIM 2006743. Di kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan sedikit materi tentang manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Definisi manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris manajemen yang dikembangkan dari kata to manage yang artinya mengatur atau mengelola. Definisi tenaga pendidik dan kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 5 dan 6, yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Manajemen tenaga kependidikan merupakan kegiatan yang mencakup penataan norma, standar prosedur, pengangkatan, pembinaan, pantalaksanaan, kesejahteraan, dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. Tujuan dari tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama, memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Yang ketiga, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga pendidik dan kependidikan merupakan stakeholder internal yang berharga serta membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Yang keempat, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi dan insentif yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan, manajemen, serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu. Yang kelima, menciptakan iklim kerja yang harmonis. Tugas dan fungsi. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidikan pada perguruan tinggi. Hak dan kewajiban pendidik dan kependidikan. Hak yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Kewajiban. Yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Yang ketiga, memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Di sini ada jenis-jenis tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama ada tenaga struktural, merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif, umum, pemimpin yang bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan, seperti misalnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, urusan kurikulum, kesiswaan, sapras, dan pelayanan khusus. Yang kedua ada tenaga fungsional, merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional, yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan pengerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan, seperti misalnya guru BP, pengembangan kurikulum dan teknologi kependidikan, pengembangan tes, dan pustakawan. Dan yang ketiga ada tenaga teknis kependidikan, merupakan tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pengerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administratif, seperti misalnya laboran, teknis sumber belajar, pelatih olahraga, kesenian dan keterampilan, dan petugas TU. Aktivitas manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah pengembangan dan strategi dan penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan sumber daya manusia yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Dan yang kedua ada seleksi. Selection atau seleksi didefinisikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan di mana individu dipilih untuk mengisi suatu jabatan yang didasarkan pada penilaian terhadap seberapa besar karakteristik individu yang bersangkutan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh jabatan tersebut. Yang ketiga ada manajemen kerja. Manajemen kerja adalah suatu proses yang berlangsung terus-menerus berkaitan dengan fungsi-fungsi manajerial kerja. Proses ini meliputi kegiatan membangun harapan yang jelas serta pemahaman mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Dan yang keempat ada pemberian kompensasi. Pada program kompensasi atau balas jasa umumnya bertujuan untuk kepentingan perusahaan, karyawan, dan pemerintah supaya tujuan tercapai dan memberikan kepuasan bagi semua pihak. Hendaknya program pemberian kompensasi didasarkan pada prinsip adil dan wajar. Tujuan kompensasi antara lain adalah sebagai ikatan kerja sama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan serta disiplin. Selanjutnya ada pengembangan karir. Pengembangan karir adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status seseorang dalam suatu organisasi dalam jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya ada pemberhentian. Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen SDM. Istilah pemberhentian sinonim dengan separation, pemisahan atau pemutusan hubungan tenaga kerja karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Fungsi pemberhentian harus mendapat perhatian serius dari pemimpin. Pemberhentian didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 KUHP, berperi kemanusiaan dan menghargai pengabdian yang diberikan kepada organisasi. Alasan pemberhentian yang pertama karena adanya undang-undang
keinginan perusahaan, keinginan karyawan, pensiun, kontrak kerja berakhir, kesehatan karyawan, dan meninggal dunia. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.